Itu loh Mas Edi. Itu Ayo, Mas dia Edi. apa Mas Santo? Kok dia mau nangis Mas Edi? Coba kita samperin Mas Santo. Ayo Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setiap permisalan di rumah, semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan yang masih jomblo belum ditemukan jodohnya cepat-cepat ketemu jodohnya, Allahumma amin. Dan kedatangan saya ke sini itu karena saya ingin muak mitos di sini tentang rumah sakit pada zaman Belanda, dan lokasinya ada di sebelah situ Mas Edi. Tempat ini Mas. Iya. Dan di situ juga ada salah satu bangunan, yaitu gua pada waktu zaman Belanda. Dan konon katanya, kata warga di sini Mas Edi, di sini itu sering menampakkan diri sosok pengantin yang selalu menangis, dan dia itu apa Mas Edi, seperti menaruh dendam ke setiap lelaki Mas Edi. Entah kenapa dia bisa seperti itu teman-teman. Saya pun juga belum mengetahuinya secara persis. Lebih baik saya untuk mencoba untuk melakukan penelusuran di daerah ini supaya saya bisa mengetahui apa yang sebenarnya pengantin itu sering menangis kayak gitu loh, apa masalahnya kayak gitu. Oke Mas Edi, sebelum kita melakukan penelusuran malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu, dan jangan lupa banyak-banyak baca sholawat supaya kita selalu terhindar dari mara bahaya. Siap Mas Santo. Oke Mas Edi, siap Mas Edi? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Edi, kita berangkat Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Edi. Iya Mas. Mas Edi lihat nggak Mas Edi? Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Itu di sana seperti ada sosok seorang sih Mas Edi, seperti ada seorang, dia berpenampilan seperti zaman dahulu Mas Edi, tapi anehnya dia itu seperti tentara Mas Edi. Mas Edi melihat nggak Mas Edi? Nggak lihat Mas Santo. Nggak Mas Edi, kita coba samperin Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Mas Edi. Assalamualaikum. Alhamdulillah Mas Edi, teman-teman, dia mau menjawab salam kita Mas Edi. Saya mohon maaf, apakah Anda penghuni di sini? Mas Edi, jadi sosok ini adalah penghuni di sini dan penjaga di sini Mas Edi. Apa maksud penjaga dari kata-kata kamu? Baik. Jadi Mas Edi, teman-teman, dia itu dulunya adalah seorang prajurit TNI, tentara yang gugur di medan perang, dan dia ditugaskan untuk menjaga rumah sakit di daerah sini. Terus maaf, saya mau tanya satu lagi. Memang sering di sini sosok pengantin yang sering menampakkan dirinya? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, ternyata kata beliau itu, dia itu menampakkan dirinya karena dia itu mempunyai dendam ke setiap laki-laki, dikarenakan pada waktu itu loh Mas Edi, Iya Mas. mungkin sekitar tahun 30-an, perempuan itu sama
suaminya itu kan bukan suami sih, mau jadi suami. Calonnya gitu Mas. Iya benar Mas Edi. Pada hari H itu Mas Edi, waktu menikah, acaranya itu digagalkan oleh orang-orang yang mengkhianati bangsa kita sendiri Mas Edi. Terus kenapa dia sering menampakkan? Padahal kan di sini itu warga itu tidak mengganggu dia. Astagfirullah. Begini Mas Edi, dia itu sering menampakkan dirinya itu karena sosok perempuan, maksudnya pengantinnya itu Mas Edi, dia itu menaruh dendam, mempunyai trauma kepada setiap laki-laki, dikarenakan pada waktu itu sebelum dia meninggal, pas waktu hari H pernikahannya itu loh Mas Edi. Iya Mas. Dia itu terbunuh karena dia, mohon maaf pemirsa, dia itu dinikmati bareng-bareng oleh orang-orang yang mengkhianati bangsa kita sendiri, dan setelah itu dia itu dibunuh, dan naasnya astagfirullah, dia itu dibunuh dengan senjata tajam, dan calon suaminya itu Mas Edi, ya Allah, Kasihan sekali ya Mas Santo. astagfirullahaladzim. Dan calon suaminya itu Mas Edi, dia itu dikeroyok Mas Edi, dikeroyok, dihantamin Mas Edi. Oke, baik, terima kasih. Terus saya mau tanya, di mana dia sering mewujudkan dirinya dan mengganggu warga di sini? Baik, oke. Saya berterima kasih banyak kepada Anda sudah mau memberikan informasi kepada saya. Mohon maaf, kedatangan saya ke sini itu bukan maksud untuk mengganggu Anda dan kaum-kaum Anda. Saya hanya ingin menguak mitos adanya bangunan Belanda di sini dan sosok yang sering mengganggu di sini. Oke, assalamualaikum. Saya pamit dulu. Ya Mas Adi. Dan ya Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Adi, kasihan sekali ya Mas Adi, sudah mau menikah padahal udah hari hanya Mas Adi, tapi acaranya itu dikacaukan oleh sekelompok orang yang mengkhianati bangsanya sendiri, dan dia memilih untuk berpihak kepada penjajah negeri kita Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Dan tadi kata beliau, dia itu sering menampakkan dirinya itu di daerah sana Mas Edi. Di mana Mas Santo? Di daerah sana. Daerah sana Mas. Iya Mas Edi. Ya udah Mas Edi, kita coba ke sana aja Mas Edi. Bener Mas Edi. Mas Edi dengar nggak Mas Edi? Iya Mas, saya dengar Mas. Seperti ada suara roda Mas Edi. Iya Mas Santo. Astagfirullahaladzim. Ya udah Mas Edi, kita langsung aja Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap jangan lupa Mas Edi, berbanyak doa Mas Edi. Siapa tahu dia itu adalah sosok jahat yang bisa mengancam diri kita sendiri Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, Apa Mas Santo? itu loh Mas Edi. Itu Ayo, Mas bukti Edi. apa Mas Santo? Kok dia mau nangis Mas Edi? Coba kita samperin Mas Santo. Ayo Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu yang sering mewujudkan diri kamu di sini? Mohon maaf, saya kesini itu tidak bermaksud untuk mengganggu. Wah, maaf, saya cuma ingin tahu kenapa kalian sering mewujudkan wujud kalian di sini. Padahal kalian tahu di sini jalan warga. Tidak,
Tidak, saya dan teman saya tidak bermaksud untuk mengganggu Anda. Saya cuma ingin tahu kenapa kamu sering mewujudkan wujud kamu di sini dan mengganggu warga, membuat sehingga warga itu menjadi takut untuk melewati jalan ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi benar teman-teman, ternyata yang dikatakan warga itu benar, bahwa di sini tuh ada sosok pengantin yang sering mewujudkan dirinya, Mas Edi. Astagfirullah. Bukan. Saya bukan ingin mengganggu Anda, mengusik Anda. Saya tidak. Saya cuma ingin tahu kenapa kamu sering mewujudkan wujud kamu di sini. Astagfirullahaladzim, Mas Edi. Hati-hati, Mas Edi. Astagfirullah. Enggak. Saya nggak akan pulang. Astagfirullahaladzim. Dia menyerang Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Saya peringatkan lagi ke Anda. Saya kesini bukan maksud untuk mengganggu Anda. Saya cuma ingin tahu kenapa kamu sering mewujudkan diri kamu di sini. Dah, gitu aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi begini Mas Edi, teman-teman. Sosok ini dan termasuk pengantin ini, dia sering mewujudkan dirinya itu karena sosok perempuan ini tuh trauma Mas Edi, teman-teman. Trauma kenapa Mas Santo? Ya, dia trauma dengan apa? Kasus dia yang menjadi begini, yang membuat dia menjadi begini. Dia itu trauma kepada laki-laki karena astagfirullahaladzim. Kasihan sekali Mas Edi. Nah sekali teman-teman nasib mereka, karena di waktu hari bahagianya dia, tapi dihancurkan oleh segerombol orang yang sering apa namanya itu yang sering mengganggu warga-warga di sini. Astagfirullah. Yang sering mengganggu warga-warga di sini itu maksudnya warga-warga waktu dia semasa hidupnya Mas Edi. Dan astagfirullahaladzim, merebut, kasihan sekali Mas Edi, dan merebut keperawanan dari wanita-wanita yang ada di desa ini pada waktu dulunya Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget ya Mas Santo. Mohon maaf, saya benar-benar tidak maksud untuk mengganggu Anda. Terus, mohon maaf, saya tidak lancang, bukan maksud lancang. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kenapa? Ini istri Anda kan? Oh ya. Kok kamu mewujudkan diri kamu seperti ini? Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Edi, yang di belakangnya ini sebenarnya itu suaminya. Dia mewujudkan dirinya seperti ini karena ingin melindungi istrinya Mas Edi. Karena di setiap istrinya melihat orang lewat di sini, dia itu ketakutan, trauma, mengingat masa lalunya yang dulunya itu dia ini kan Mas Edi. Paham kan Mas Edi? Iya Mas Santo. Ya, digilir secara rame-rame dan dia dibunuh. Dan sebenarnya dia memakai kursi roda kayak gini itu apa? Di bagian sini Mas Edi ada sayatan luka oleh senjata tajam Mas Edi. Dan sebenarnya informasi dari warga di sini agak melenceng sih Mas Edi. Kata warga di sini kan dia meninggal di
itu Mas Edi, di rumahnya Mas Edi. Tapi sebenarnya dia sempat dibawa ke rumah sakit yang ada di sini. Tapi naas pada waktu di perjalanan dia tidak bisa tertolong Mas Edi. Oke. Baik. Baik. Saya akan pergi dari sini. Tapi saya mohon, kamu nggak usah mengganggu warga di sini lagi, karena di sini itu tempat jalan buat warga mencari nafkah, berkebun. Jadi saya mohon, kamu jangan mengganggu di sini. Kenapa, Mbak? Saya mohon izin kepada kamu buat agar istri kamu itu tidak trauma lagi kepada warga-warga di sini, supaya kamu bisa hidup tenang bersamanya di alam yang semestinya, di alam kamu yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bantu saya doa Mas, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Udah, jangan menangis. Saya akan membuat kamu lebih rileks supaya tidak takut dengan warga yang ada di sini, supaya kamu bisa hidup berdampingan dengan warga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup bahagia kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekarang istri kamu udah rileks, sudah tenang. Insya Allah atas kehendak Allah, istri kamu itu nggak akan terganggu, nggak akan takut dengan warga yang sering berlalu lalang di sini, dan kamu bisa hidup tenang di alam kamu yang sebenarnya. Baik. Saya mohon sekali lagi, jangan pernah ganggu warga di sini, karena warga di sini itu takut melihat wujud kamu. Astagfirullah. Teman-teman, sebenarnya sosok ini itu adalah sosok baik. Dia itu mengganggu di sini karena ya begini teman-teman, keadaan istrinya teman-teman. Dia itu ketakutan setiap melihat banyak warga yang kesini, yang berkebun maksudnya. Astagfirullah. Baik. Sebelum kamu pergi, saya akan bacaan doa terlebih dahulu supaya kamu lebih bahagia hidup bersama istri kamu di alam kamu yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi, teman-teman, bantu doanya teman-teman Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Santo? Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat teman-teman, semoga sosok ini yang sering mewujudkan bisa hidup tenang di alam yang semestinya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allah, Allah, Allah wa akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Bentar dulu Mas Adi. Ya. Udah mengucapkan banyak-banyak berterima kasih Mas Edi, karena kedatangan kita ke sini itu sebenarnya bukan untuk mengganggu dia, tapi malah kita menyembuhkan trauma dari istrinya. Oke. Ya, saya maafkan. Oke teman-teman, sekian dulu penelusuran dari saya. Mohon maaf jika banyak salah dan tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena doa itu bisa melindungi kita dari mara bahaya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi, bagaimana kalau kita lanjutkan penelusuran ke sana? Soalnya saya masih penasaran untuk di daerah sana Mas Edi. Oke Mas Edi, bismillahirrahmanirrahim.